Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Bersabdalah Yesus kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang, waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga. Sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat, ia berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil tentang berjaga-jaga, tidak tahu bila mana Tuhan itu datang, ada dua perumpamaan yang digunakan. Yang pertama perumpamaan tentang tuan rumah, dan yang kedua perumpamaan tentang hamba. Ada dua hal sebetulnya yang mau diungkapkan dengan dua perumpamaan itu. Perumpamaan tentang tuan rumah, di sana diungkapkan bahwa bagaimana tuan rumah itu sungguh mempersiapkan diri sedemikian rupa sehingga rumahnya tetap aman. Kesiapsediaan di situ sungguh-sungguh luar biasa. Aspek berjaga-jaganya. Ibu, Bapak, Saudara terkasih, kalau kita bisa melihat dari kacamata pencuri saja, dari kacamata pencuri, kalau ada rumah sederhana tanpa pagar, ya, dan juga dibandingkan dengan rumah yang dari tembok kuat dengan pagar yang kuat, kira-kira kalau dia mencuri itu lebih banyak mendapatkan yang mana? Rumah tembok yang kuat dengan pagar yang kuat. Kenapa? Karena pasti ada sesuatu yang mau dijaga di dalamnya. Jadi pencuri mempunyai pikiran seperti itu. Maka kalau kita bisa melihat situasi yang seperti itu, maka kita harus menyiapkan diri sedemikian rupa supaya rumah itu tidak cemolong. Artinya tidak membuat pencuri itu mau datang dan mengambil sesuatu yang berharga dari rumah itu. Demikian juga dengan diri kita. Kalau kita mau supaya diri kita itu tidak kehilangan apapun, maka kita harus membuat sedemikian rupa sehingga kita hanya selalu sendikodawo atau hanya selalu untuk menanti kehadiran Tuhan. Sehingga kita tidak bisa direbut oleh yang lain kecuali oleh Tuhan sendiri. Karena kadangkala kita bisa melihat bahwa berjaga-jaga di sini adalah aspek di mana kita selalu, istilahnya itu siap sedia untuk membuka pintu bagi tamu yang istilahnya yang mempunyai martabat atau mempunyai sesuatu yang dinanti-nanti. Sedangkan kalau pencuri kan tidak pernah dinanti-nanti. Dia justru merebut diri kita sehingga kita menjauh dari Allah. Ibu, Bapak, ini yang pertama sebagai tuan rumah. Tapi sebagai hamba yang setia, di sana mau diungkapkan bahwa tugas hamba adalah melakukan apa yang sudah digariskan sebagai SOP-nya. Dan di situ mau diungkapkan bahwa dia tidak akan tidak melakukan
kalau memang tidak disuruh oleh tuannya. Jadi dia pokoknya hari itu tugasnya ini, dia sungguh melakukan dengan konsekuen. Dan aspek konsekuen inilah yang sebetulnya mau diungkapkan kepada kita, bahwa di dalam kita menantikan itu, kita harus mampu untuk membuang kebosanan. Hamba yang menanti tuannya pulang tengah malam pun, itu kan sebetulnya dia itu menanti sesuatu yang tidak jelas, menanti tetapi dia harus mampu membuang ketidakbosanan itu. Atau membuang kebosanan justru, sehingga dia tidak bosan, ya, maksudnya itu. Jadi dia, supaya dia tidak bosan untuk menanti dan tidak mengantuk. Ini mempunyai cara tersendiri, seni di dalam menanti. Kita sebagai orang beriman mempunyai satu cara, yakni dengan menjaga keheningan. Kalau pikiran kita ini penuh kesemrawutan, nanti lama-lama kita akan mengantuk juga, atau malah menteleng tetapi kita tidak tahu apa-apa. Tetapi kalau kita ada dalam keheningan, kita siap sedia. Telinga kita PK, mata kita PK, hati kita PK akan kehadiran yang kita nanti-nantikan. Dalam keheningan itulah kita bisa mengusir kebosanan dalam hidup. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka ada dua hal yang ditekankan kita dari bacaan Injil ini supaya kita lakukan, yakni kita berjaga-jaga dan kita bisa melakukan sesuatu yang positif di dalam hidup ini. Sehingga berjaga-jaga dalam penantian bukan sesuatu yang justru membuat kita terlena atau bengong, tetapi membuat kita tetap bisa waspada. Selamat merenungkan.